Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septiansah. Saya berasal dari Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 0104232113. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi hadis dan sunnah. Baiklah, masuk dalam pembahasan pertama, yaitu terminologi hadis. Secara etimologi, hadis berasal dari kata kerja isim masdar, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah, peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam kata adjektif mengandung arti yang pertama al-jadid atau sesuatu yang baru, lawan kata dari al-qadim atau sesuatu yang lama. Yang kedua, al-khabar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, al-qadim atau sesuatu yang lama. Menurut M.M. Ajami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain: yang pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, seperti dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 68, yang artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan yang ketiga, yaitu cerita sejarah, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Toha ayat 9, yang artinya, dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Dalam hadis Nabi, ceritakanlah mengenai Bani Israel dan tidak mengapa. Dan yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Tarim ayat 3, yang artinya, dan ingatlah kepada Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya suatu peristiwa. Secara terminologi, ahli usul, ahli hadis, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis adalah aqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, yang termasuk hal ihwal, ialah segala pemberian tentang Nabi, seperti yang berkaitan dengan himmah atau kemauan, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasa-kebiasaannya. Jadi, dari pengertian di atas adalah bahwa hadis didefinisikan dengan segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan maupun perbuatan. Baiklah, setelah hadis kita akan membahas tentang sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul, yang artinya, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya, tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Sedangkan menurut istilah yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral maupun perjalanan hidup, baik di kalangan sebelum diangkat menjadi nabi atau sesudah bertahabus di Gua Hira maupun sesudah menjadi rasul. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Quran, baik merupakan perkataan, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Quran, baik merupakan perkataan, perbuatan ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara'. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Dan yang ketiga adalah khabar. Khabar menurut bahasa berarti an-naba', yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi.
atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Dan yang ketiga, khabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Yang keempat adalah atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiyat asy-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Jadi, dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khabar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan maksudnya. Segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Selain dari keempat istilah tersebut, masih ada lagi satu istilah yang erat kaitnya dengan pembahasan ini, yaitu bid'ah, yang secara bahasa dari kata kerja bada'a yabda'u bid'ah, berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada atau tanpa contoh. Makna ini dapat ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 117 yang artinya Allah pencipta bumi dan langit. Adapun bid'ah menurut istilah adalah sesuatu yang diadakan manusia baik berupa ucapan, perbuatan dalam masalah agama dan bukan disandarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada awal uraian ini sesudah dijelaskan bahwa dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya ia berada didampingi dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir. Dan yang terakhir, tentang dalil-dalil tentang kehujjahan hadis. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in taja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa. Terima kasih telah mendengarkan materi-materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat juga bagi saya. Dengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan materi-materi tentang terminologi hadis. Saya ucapkan wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.